Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apel hari kedua MLS dari SMA Negeri 4 Babelan, hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, segera dimulai. Laporan pada pembina apel. Lapor apel pembukaan MPLS hari kedua tanggal 15 Juli 2020 siap dilaksanakan. Siap 2004. Awalan pembina apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakasek, dan yang saya hormati Bapak Ibu Panitia MPLS, dan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, anak-anakku panitia MPLS tahun pelajaran 2020-2021. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, karena limpahan rahmatnya lah kita masih diberikan suatu kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan acara kegiatan MPLS dengan mudah daring pada hari kedua ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri 4 Babelan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kalian sudah melaksanakan kegiatan menonton kegiatan MPLS dari rumah, belajar dari rumah untuk selama 1 minggu ke depan ini. Pelaksanaan daring ini semuanya berkat kerjasama seluruh panitia, baik guru ataupun siswa, kakak-kakak, OSIS yang dibantu dengan MPK-MPK-nya. Saya ucapkan kepada anak-anakku semua, peserta didik baru siswa-siswi SMA Negeri 2 Babelan. Hari kedua ini saya berharap kalian semua masih memiliki semangat, memiliki tujuan untuk mengikuti kegiatan MPLS ini sampai selesai, karena sangat penting kegiatan MPLS ini harus kalian ikuti sampai selesai. Kenapa? Karena di dalamnya nanti akan ada beberapa informasi-informasi, pengenalan baik terhadap guru ataupun siswa ataupun lingkungan, dan mungkin pembelajaran yang akan diterapkan di SMA Negeri 4 Babelan ini. Anak-anakku peserta didik baru, saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Kalian sudah terpilih dan diterima
di SMA Negeri 4 Babelan ini, saya berharap dengan kalian masuk di SMA Negeri 4 Babelan ini, kalian bisa mencontoh kakak-kakak kalian. Alhamdulillah, kakak-kakak kalian sudah menorehkan sebuah prestasi yang cukup besar. Yang pertama, yang belum genap 1 tahun saja, kita sudah memperoleh 5 medali untuk kegiatan pencaksilat di tingkat Jabodetabek. Piala yang diperoleh atau prestasi yang diraih untuk kegiatan pencaksilat 3 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Dan tidak kalah pentingnya, prestasi yang sangat membanggakan bagi putra-putri, kakak-kakak kalian yang sudah duduk di kelas 11 itu menorehkan hasil yang cukup gemilang, yakni juara 3 tingkat nasional dari daerah yang diselenggarakan secara daring. Oleh karena itu, saya berharap kepada semua peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 bisa mencontoh, bisa mengikuti jejak-jejak kakak-kakaknya semua. Oleh karena itu, diterapkannya, diberlakukannya kegiatan MPLS ini tidak lain hanyalah ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah berharap kalian mengenali potensi yang ada pada diri kalian. Kenapa dikategorikan harus kalian mengenali terhadap potensi yang ada pada diri kalian? Karena kalian nanti akan diperkenalkan beberapa demo ekskul. Dari demo ekskul yang akan dipertontonkan, akan diperlihatkan oleh kakak-kakak kalian, kalian diharapkan memiliki minat dan memilih salah satu di antara 11 ekskul yang sudah ada. Namun perlu saya sampaikan kepada anak-anakku peserta didik baru. Di SMA, pembelajarannya adalah untuk ekskul. Kalian harus memiliki 2 jenis ekskul yang harus kalian minati. Ekskul yang harus kalian pilih pertama adalah ekskul wajib, yakni pramuka, dan itu wajib diikuti oleh seluruh siswa. Adapun ekskul yang lain itu sifatnya pilihan. Kalian boleh memilih sesuai dengan kalian, disesuaikan dengan kompetensi, keinginan kalian. Ya, dari 11 ekskul yang sudah ada. Berikutnya, kalian dengan adanya MPL ini diharapkan kalian mengenali, meskipun kita belum memiliki ruang gedung yang cukup memadai, kita harus mengenali di mana letak kita nanti belajar, apakah di gedung FD 02, apakah di gedung FD 04. Itu sangat perlu. Kenapa? Karena nanti di dalam pelaksanaannya nanti Bapak menginginkan ada beberapa aturan ketetapan yang sudah kita buat, sudah kita sosialisasikan kepada seluruh guru dan siswa kakak-kakak kalian. Mudah-mudahan dengan kalian mengenali seluruh lingkungan yang ada di sekolah kita ini, yang baru ini, kalian akan lebih bisa menyesuaikan diri dalam hal belajar. Selanjutnya, kalian harus lebih mengenali kegiatan KBM yang ada di SMA Negeri 4 Babelan ini. Mungkin sangat berbeda dengan yang ada di SMP kalian saat itu. Kalau mungkin salah satu di SMP kalian ada anak atau siswa yang tidak menyelesaikan atau tidak tuntas dalam kegiatan KBM, ada beberapa sekolah yang tidak menyelesaikannya dengan idealnya, melaksanakan dengan remedial. Kalau di SMA 4,
kalian harus tahu, harus paham bahwa ketika kalian tidak bisa melaksanakan kegiatan ulangan dengan baik dan kalian di bawah nilai KKM, kalian wajib mengikuti remedial. Dan remedial ini harus kalian ikuti. Remedial ini tidak hanya satu kali, sampai kalian benar-benar bisa menyelesaikan dengan tuntas. Oleh karena itu, mohon kepada anak-anakku semua untuk bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di SMA 4 Babelan ini. Selain itu, kalian juga harus bisa mengenal guru-guru kalian. Guru-guru kalian nanti akan kita perkenalkan melalui event tertentu. Seluruh guru kalian, siapa namanya, mata pelajaran apa, dan kalian diminta untuk selalu bisa menghormati. Kalau ketemu, berikan salam, ucapkan salam, cium tangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya mohon kepada seluruh anak-anakku, ikuti kegiatan MPLS ini dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang kalian laksanakan, yang kalian ikuti dengan baik, apa yang sudah kita tetapkan di dalam kegiatan MPLS ini, mudah-mudahan kalian bisa menjadi siswa-siswi yang terbaik untuk di masa depan. Saya berharap, saya menginginkan setiap event, setiap kegiatan perlombaan yang diadakan, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, ataupun nasional, kita selalu membawa prestasi juara. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik untuk SMA kita dan untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nikmat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia pada hari ini, kami dapat melaksanakan upacara bendera, memberikan semangat persatuan dan kesatuan kami. Berkatilah bangsa kami, berilah bimbingan kepada kami untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan ikhlas, baik dan benar sesuai dengan jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, hindarkan bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Angkatkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami. Dan jadikanlah bangsa kami bangsa yang mandiri, maju, bertakwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah firman dan pelajaran bendera ini sebagai momentum untuk dapat melancarkan masa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, ibu kami, dan para penghuni kami. Terimalah ampun dan perjuangan kami, karena Engkau Maha Pengampun Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lapor kepada pembina APL. Lapor APL selesai. Laporan selesai. Siap berjuang. Pembina APL dipersilakan meninggalkan area APL. Peserta apel
Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Masuk. Sebagai sinematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan yang megah ini. Walaupun di situasi seperti sekarang ini, kita berada dalam masa pandemik COVID-19. Atau lebih dikenal dengan istilah corona. Anak-anakku yang tercinta dan berbahagia, khususnya anak kelas 1 SMA Negeri 4 Babelan. Di sini, Ibu akan memperkenalkan diri. Saya, Vivi Nurul Romalasari. Di sini saya sebagai Wakasek Kurikulum SMA Negeri 4 Babelan. Selamat datang di kampus tercinta SMA Negeri 4 Babelan. Semoga kalian semua sebagai generasi penerus bangsa dapat melanjutkan cita-cita pahlawan kalian terdahulu. Meskipun kita tidak saling bertatap muka langsung, meskipun kita tidak saling berbicara, berkomunikasi langsung, namun semangat jangan pernah padam untuk memajukan sekolah kita tercinta, SMA Negeri 4 Babelan. Semangat perlu kita kobarkan. Tujuan kita satu, yaitu sama-sama saling bekerja sama untuk kemajuan sekolah. Materi yang akan Ibu bahas hari ini adalah tentang kurikulum SMA Negeri 4 Babelan. Sebelum kita masuk materi, akan Ibu sampaikan bagaimanakah visi dan misi SMA Negeri 4 Babelan ke depannya. Visi SMA Negeri 4 Babelan yaitu menjadikan sekolah unggul, berprestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan global. Visi tersebut tidak akan terwujud apabila kita tidak menjalankan misi sekolah kita. Maka dari itu, Ibu akan menyampaikan apa saja misi dari SMA Negeri 4 Babelan. Yang pertama, membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa. Kedua, membentuk pribadi yang berkarakter dan berbudaya. Yang ketiga, membentuk pribadi yang berprestasi. Keempat, membentuk pribadi yang mampu bersinergi dengan lingkungan. Dan yang kelima, membentuk pribadi yang berpengetahuan dan berwawasan global. Lalu, apa sih kurikulum itu? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1/19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum biasanya dibedakan antara kurikulum sebagai rencana dengan kurikulum yang bersifat fungsional. Rencana tertulis merupakan dokumen kurikulum
Sedangkan kurikulum yang dioperasikan di dalam kelas merupakan kurikulum fungsional. Nah, sebelum kalian nanti memasuki ruang kelas, kalian akan dites, yaitu tes psikotes dan tes penjurusan. Kenapa kita harus mengadakan tes? Tes dilakukan sebagai bahan evaluasi dan tolak ukur bagaimana kemampuan siswa tersebut dalam menyerap materi pelajaran. Di sekolah kita terdapat 2 jurusan. Dulu bernama IPA, sekarang menjadi MIA. Dulu bernama IPS, sekarang menjadi IIS. Di manakah perbedaannya? Untuk jurusan MIA, itu meliputi matematika, fisika, kimia, biologi. Itu yang paling menentukan jurusan di IPA. Bagaimana untuk IPS atau IIS? Yang pertama, ada matematika, sejarah, geografi, ada juga sosiologi, dan ekonomi. Lalu, di manakah perbedaannya? Untuk IPA, itu lebih ke ilmu pengetahuan alam. Untuk jurusan IPS lebih ke ilmu sosial. Sebenarnya, walaupun dalam tes tersebut ada anak yang masuk MIA atau yang masuk IIS, tidak menjadi patokan. Jika anak IPA itu semuanya harus selalu pintar. Anak IPS itu berada di bawah anak IPA. Tidak. Masing-masing anak memiliki bakat, potensi, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak bisa suatu anak tersebut disamakan kemampuannya. Ada yang ahli dalam bidang matematika, ada yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan alam, ada juga yang berpotensi di bidang sosial maupun seni. Tugas kita sebagai guru dan orang tua adalah terus-menerus memotivasi anak, mendukung anak. Bagaimana anak tersebut bisa maju tanpa adanya diskriminasi. Kemudian, untuk saat ini Indonesia menganut kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 merupakan dasar revisi dan perubahan dari kurikulum KTSP pada tahun 2006. Kurikulum 2013 lebih mengedepankan kreativitas anak-anak. Di sini anak-anak dituntut untuk bisa bereksplorasi, berinovasi, dan berkreativitas. Lain halnya dengan kurikulum zaman dahulu. Semuanya berpatokan dengan buku. Di masa modern ini, kurikulum 2013, kita tidak hanya belajar melalui buku dan LKS saja, tetapi melalui media elektronik lainnya, seperti televisi, laptop, komputer, internet, dan lain-lain. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, kita sebagai orang tua, sebagai guru, dan sebagai siswa, dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Sekarang zaman serba canggih, semua sudah menggunakan online. Sistem belajar online, belanja online. Bahkan kita saat ingin memesan makanan atau pergi ke suatu tempat tertentu pun pesannya secara online. Untuk itu, saya selaku Wakasek Kurikulum SMA Negeri 4 Babelan sangat berharap dukungan dari siswa-siswi dan juga dari orang tua murid. Sebab suatu sekolah akan maju apabila didukung dengan guru-guru yang berkompeten, berkualitas, serta siswa-siswa yang memiliki bibit unggul. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada PLH SMA Negeri 4 Babelan, Bapak Fatur Rahman SPD, dan juga PLT SMA Negeri 4 Babelan, Bapak
Dr. Andes Suwono MSI yang telah ikut mensukseskan acara MPLS dan memperkenalkan bagaimanakah lingkungan sekolah kita, bagaimanakah keadaan dan perkembangan anak-anak kita. Dan tentunya tidak lupa Ibu ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang tercinta, anak-anak OSIS yang tercinta, serta senior-senior kalian yang nantinya akan membimbing adik-adiknya untuk terus semangat dalam belajar dan berkarya demi kemajuan SMA Negeri 4 Babelan. Kemudian, untuk aspek kurikulum 2013 meliputi aspek kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif itu berkaitan dengan pengetahuan. Sejauh manakah siswa tersebut dapat menyerap pelajaran? Sejauh manakah siswa tersebut sungguh-sungguh dalam belajar? Kemudian yang kedua, ada afektif. Afektif merupakan bagaimana cara kita bersikap, cara kita untuk beradab sebagai manusia beradab dan sopan santun. Kemudian ada lagi aspek psikomotorik. Psikomotorik ini berkaitan dengan praktek dan juga tindakan nyata siswa-siswi untuk menunjang proses belajar mereka. Sejauh mana keaktifan mereka saat mereka berada di lingkungan sekolah, itu semuanya dinilai dalam 3 aspek kurikulum 2013. Selanjutnya, ada lagi kompetensi inti kurikulum 2013. Yang pertama, kompetensi inti KI1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Apakah yang dimaksud dengan spiritual? Spiritual itu berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, bagaimana cara kita untuk menjalankan ibadah dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang kedua, kompetensi inti 2, untuk kompetensi inti sikap sosial. Bagaimana cara kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebaya kita, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan guru, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang tua yang baik, sehingga kita menjadi pribadi yang beradab dan sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3, KI3, untuk kompetensi inti pengetahuan. Sejauh mana wawasan kita tentang pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah. Kemudian yang terakhir, kompetensi inti 4 atau KI4, kompetensi inti keterampilan. Selain kita dapat bertambahnya wawasan, pengetahuan, kita juga harus terampil, mampu berinovasi dan bereksplorasi dengan berbagai perubahan yang ada, apalagi di zaman yang telah canggih ini. Untuk itu saya sebagai wakasek kurikulum SMA Negeri 4 Babelan terus mendoakan dan berharap kepada generasi penerus bangsa, terutama siswa-siswi SMA Negeri 4 Babelan dapat memajukan sekolah kita yang tercinta ini. Walaupun kita sekolah baru, jangan mau kalah dengan sekolah-sekolah yang sudah 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun telah berdiri. Kita bisa, kita sukses, kita mampu. Banyak prestasi, walaupun sekolah kita belum genap 1 tahun. Banyak prestasi yang telah ditorahkan, baik dalam akademik maupun non-akademik. Prestasi di bidang akademik, yaitu Olimpiade siswa tingkat kabupaten kota. Alhamdulillah sekolah kita masuk 10 besar. Kemudian kita memiliki prestasi di bidang akademik, yaitu pencaksilat kita memperoleh 5 medali, 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Dan yang lebih membanggakannya lagi, kita meraih juara nasional untuk kategori lomba dai-daiyah. Luar biasa. Semua aspek kurikulum, semua aspek yang ada di sekolah kita, alhamdulillah dapat kita capai satu persatu. Untuk itu, saya sebagai guru sekaligus wakasek kurikulum di SMA Negeri 4 Babelan terus memotivasi siswa-siswi SMA Negeri 4 Babelan lebih maju. Dan saya pun juga turut
meminta dukungan dari orang tua siswa, dari dan guru-guru, dari dan dari karyawan-karyawan yang ada di sekolah. Saya ucapkan Terima kasih atas seluruh pihak yang telah bekerja sama demi kelancaran acara MPLS di SMA Negeri 4 Babelan. Saya selaku Wakasek pamit undur diri. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswi SMA Negeri 4 Babelan. Semoga pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, dapat mengikuti kegiatan MPLS secara online. Untuk kali ini saya menyampaikan sedikit yang akan saya sampaikan, yaitu tentang kesadaran hukum. Sering kita dengar atau kita ucapkan kata-kata kesadaran. Apa itu kesadaran? Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti mengetahui, mengerti, atau menyadari. Kemudian kesadaran hukum itu juga berarti kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, maupun perintah dari luar untuk tunduk kepada hukum yang berlaku. Contoh kesadaran hukum yang berada di lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Babelan yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, diantaranya setiap siswa SMA Negeri 4 Babelan harus bahkan wajib mengikuti upacara bendera. Tidak boleh salah satu contoh kesadaran hukum yang berlaku di SMA Negeri 4 Babelan, yang pertama, siswa harus mengikuti upacara bendera. Kemudian siswa tidak boleh mencemarkan nama baik sekolah, menjaga lingkungan sekolah. Sebab apabila ini dilanggar, maka mereka akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di SMA Negeri 4 Babelan. Ada beberapa contoh kesadaran hukum bagi seorang warga negara Indonesia. Yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi ini semua kalau dilanggar akan berhadapan dengan hukum. Sebab kita sebagai warga negara Indonesia tidak memaksa atau tidak dipaksa oleh hukum, melainkan kita terikat oleh hukum yang berada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.